Cordyceps brain infection atau CBI merupakan parasit jamur yang telah memusnahkan sebagian besar umat manusia pada The Last of Us series. Tanggal 15 Januari kemarin, HBO menayangkan adaptasi dari The Last of Us series. Dan ternyata ada perbedaan antara versi video game dengan series. Perbedaannya terletak pada penyebab awal mula virus ini bisa terjadi. Karena jika di dalam game, virus ini berasal dari Amerika Selatan, sedangkan untuk versi series berasal dari Jakarta, Indonesia. Yap, kalian nggak salah dengar, ada di Indonesia. Jadi mari kita breakdown penyebab awal mula virus ini bisa muncul. Dan kita akan mulai dari versi gamenya terlebih dahulu. Di The Last of Us versi game, awalnya virus Cordyceps berasal dari Amerika Selatan, menular ke manusia melalui jamur parasit yang bernama Cordyceps. Jamur ini mulai menyebar di wilayah Amerika Serikat pada akhir September tahun 2013. Beberapa bulan kemudian, sekitar 60% umat manusia di seluruh dunia tewas akibat terinfeksi oleh jamur Cordyceps ini. Cara kerja virus dari jamur Cordyceps seperti ini. Spora yang dikeluarkan oleh jamur Cordyceps akan terbawa angin, dan secara tidak langsung akan dihirup oleh kita, yaitu manusia. Mereka yang menghirupnya akan mengalami 4 gejala tahap infeksi. Gejala tahap pertama akan muncul dalam 2 hari setelah infeksi, di mana manusia akan kehilangan fungsi otak mereka, membuat penderita menjadi sangat agresif dan tidak mampu berpikir secara rasional. Dalam waktu 2 minggu, penderita akan memasuki tahap kedua dari infeksi, di mana jamur Cordyceps mulai mengubah penglihatan dari penderita. Hal ini diakibatkan oleh pertumbuhan infeksi dari jamur Cordyceps yang terus tumbuh di bagian otak. Dan setelah 1 tahun terinfeksi, penderita akan memasuki tahap ketiga, di mana penderita akan melukai wajah mereka sendiri secara tidak sadar, dan hal ini akan membutakan mata mereka. Di dalam kasus yang sangat jarang, jika penderita berhasil bertahan selama lebih dari 10 tahun, penderita akan mencapai gejala tahap 4, di mana penderita akan menumbuhkan pelat jamur yang mengeras pada sebagian besar tubuh mereka. Dan ketika jamur Cordyceps berhasil membunuh penderita, tubuh penderita akan menumbuhkan tangkai jamur Cordyceps, yang juga melepaskan spora menular di udara. Oh ya, infeksi ini juga dapat menyebar melalui gigitan dari penderita yang masih hidup. Korban hanya dapat terinfeksi saat masih hidup karena virus dari jamur Cordyceps tidak dapat menginfeksi mayat dikarenakan sifat parasit mereka. Sedangkan pada versi seriesnya, jamur Cordyceps bermutasi akibat dari pemanasan global. Karena sebenarnya di dunia nyata jamur Cordyceps ini memang ada, dan faktanya hanya bisa menginfeksi hewan-hewan kecil seperti serangga. Pada episode pertama dari The Last of Us series yang bersetting di tahun 1968, terdapat 2 ahli epidemiologi yang bernama Newman dan Schoenhuis, di mana mereka membahas kemungkinan jamur Cordyceps untuk bermutasi karena diakibatkan oleh pemanasan global. Pembahasan Newman dan Schoenhuis ini akhirnya menjadi kenyataan karena pada tahun 2003, jamur Cordyceps bermutasi diakibatkan oleh pemanasan global. Dan wabah ini pertama kali muncul di Jakarta, sebelum akhirnya menyebar ke Amerika Serikat dan seluruh dunia, menyebabkan kemusnahan bagi sebagian besar umat manusia. Di dalam The Last of Us versi series, penderita yang terinfeksi akan memiliki gejala awal, seperti batuk, bicara cadel, kejang otot, dan perubahan suasana hati, hingga virus tersebut sepenuhnya mengambil alih fungsi dari otak, menyebabkan penderita kehilangan akal sehatnya. Selanjutnya menjadi hiperagresif dan tidak dapat bernalar atau berpikir secara rasional. Sama halnya dengan versi video game di The Last of Us versi series, infeksi juga dapat ditularkan melalui gigitan. Dalam hal ini, waktu yang dimiliki oleh korban sebelum terinfeksi akan bergantung pada di mana mereka tergigit. Jika gigitan berada di leher, wajah, atau kepala, mereka akan berubah dalam waktu sekitar 5 hingga 15 menit. Jika gigitan ada di lengan, bahu, atau tangan, membutuhkan waktu sekitar 2-8 jam. Dan jika gigitan berada di tungkai atau kaki, akan membutuhkan waktu 12 hingga 24 jam sebelum penderita berubah menjadi clickers atau zombie sepenuhnya.